Pemirsa, tata kota di Yogyakarta, khususnya di Jalan Malioboro, saat ini sudah sangat berbeda, lebih tertata dan bisa lebih dinikmati oleh wisatawan yang berkunjung ke sini. Bangunan hotel yang juga berada di sepanjang Jalan Malioboro pun menawarkan berbagai arsitektur yang menarik, yang mungkin bisa menjadi spot selfie bagi Anda yang berkunjung di tempat ini. Baik pemirsa, saya saat ini sudah bersama Mas Brian Safati Rodintia. Beliau adalah salah satu arsitek yang saat ini sedang mengerjakan sebuah hotel di Bilangan Malioboro, Yogyakarta. Oke, Mas Brian, sekarang kan hotel itu bentuknya sudah bermacam-macam ya. Mereka menawarkan berbagai macam tema, tidak seperti dulu lagi yang hanya bentuknya kotak, kamarnya juga seperti itu saja. Nah, kalau Mas Brian dari sisi arsitek ini melihatnya ini fenomena apa? Fenomena ini didasari dari kemajuan teknologi informasi yang dibentuk dari kemajuan kamera handphone. Jadi itu yang digunakan masyarakat untuk mengambil titik-titik atau poin-poin baik di setiap sisi, entah itu di bangunan ataupun di wilayah kota yang lain. Jadi istilahnya itu memberi inspirasi lebih untuk mengabadikan momen-momen bagus atau indah di suatu ruangan atau tempat. Nah, untuk eksterior sendiri itu berkembang mengikuti perkembangan teknologi bangunan di zaman ini dan sekarang berubah ke bentuk-bentuk yang mungkin dulu tidak terbayangkan. Ya. Oke, Mas Brian, dengan perkembangan ini kalau dari sisi teman-teman arsitek itu sebuah tantangan atau justru merepotkan atau seperti apa? Sebetulnya kalau dibilang merepotkan, kita itu menikmati kerepotan itu karena menjadi sebuah keindahan yang baru. Dan itu memang misi atau target kita sebagai arsitek, meng-create bangunan dengan bentuk-bentuk baru yang sebelumnya belum ada di zaman-zaman kakek atau nenek kita. Jadi memberi semangat zaman bahwa bangunan yang dibuat arsitektur di zaman-zaman ini itu mengikuti perkembangan zaman, termasuk bentuknya. Ya, kemudian kalau kita pengen ngobrol sedikit nih dari yang Mas Brian sedang kerjakan, ini ada salah satu bentuk yang ini sepertinya baru ada di tempat ini, di tempat lain nggak ada. Ini tema yang diangkat itu sebenarnya apa, Mas, dari keseluruhan bangunan yang sedang dikerjakan? Oke, kalau tema yang diangkat itu kalau untuk tipe plafonnya itu memang kita memberi nuansa atau jiwa angin atau bagaimana perubahan angin di suatu bangunan ke dalam wujud plafon gitu. Dan itu kelihatan di lekukan-lekukannya, kemudian dari bentuk item khususnya seperti center plafon itu mungkin ya orang bisa memaknai itu sebagai cyclone atau pusaran angin. Kemudian ada lagi bentuk yang menyerupai turbin gitu, itu juga terinspirasi dari bagaimana angin itu bergerak. Kemudian di bawah itu ada sebuah bunga atau karakteristik bunga yang saya coba tampilkan dengan aliran tampilan ketika dia terkena angin. Oke, berarti tema utamanya adalah angin ya? Ya. Oke, ini berarti mulai dari rancang bangun dan sebagainya memang udara di sini itu selalu mengalir ya, Mas? Ya. Oke. Untuk konsep perencanaannya itu memang kita menggunakan penghawaan alami di bangunan semaksimal mungkin supaya seandainya teknologi itu bermasalah, kita tidak perlu menggunakan AC atau kipas angin. Jadi secara penghawaan alami bisa kita nikmati udara yang mengalir di bangunan. Dan lebih hemat energi ya? Ya, tentunya. Oke, baik pemirsa, dan bagi teman-teman arsitek sendiri sebenarnya ada 3 ya, Mas ya? Ya. Tiga jenis pekerjaan yang biasa mereka geluti, mulai dari manajemen proyek, kontraktor, kemudian pengawas ya, Mas ya? Ya. Ini dari 3 ini
biasanya kecenderungan teman-teman arsitek itu lebih ke arah mana? Atau masing-masing memiliki positif dan negatif sendiri? Oke, jadi dari 3 hal yang sudah dijelaskan tadi itu memang memiliki sisi positif dan negatifnya sendiri, dalam artian kalau arsitek sendiri sebetulnya dia lebih ke arah designing atau meng-create bentuk-bentuk atau bahan bangunan maupun tata ruang di dalamnya. Nah, kemudian terjun ke lapangan atau istilahnya bekerja lagi dengan kontrak owner itu dengan arahan 3 tadi. Jadi kalau tidak pengawas biasanya manajemen konstruksi, yang ketiga itu kontrak. Kalau pengawas itu mungkin ranahnya lebih sedikit untuk hanya sekedar mengawasi bangunan itu dibangun sebagaimana dalam gambar. Jadi membantu owner untuk memastikan bahwa pekerjaan di lapangan itu sesuai dengan desain awal yang dan itu fungsi utamanya untuk meminimalisir kesalahan supaya tidak banyak budget owner keluar tidak berguna. Seperti itu untuk pengawas. Semuanya dikendalikan di sebuah manajemen, maksudnya yang dikepalai arsitek, seorang arsitek itu dari tenaga kerja maupun penyiapan bahan itu disediakan dari pihak arsitek. Owner hanya tinggal menyetujui budget yang mungkin saya keluarkan atau cash flow yang bisa saya keluarkan untuk per bulan itu berapa, atau tergantung target biasanya. Seandainya targetnya lebih cepat, aliran dana yang harus keluar lebih cepat. Kemudian untuk kelebihannya dari manajemen konstruksi itu dia lebih fleksibel untuk perubahan di jalan, tapi untuk skala dan itu cenderung lebih hemat untuk skala besar. Oke. Kemudian kontrak ketiga itu ada kontraktor tadi. Itu banyak teman-teman sipil yang biasanya memang istilahnya bekerja sama dengan arsitek untuk mewujudkan satu bangunan. Jadi kalau di kontraktor itu beli putus istilahnya, kalau owner yang nggak mau repot istilahnya atau dia sangat sibuk dengan kesehariannya dengan bangunan itu saya pasrahkan pihak ketiga dalam artian desain kontraktor itu untuk diwujudkan dalam misalnya 6 bulan atau 8 bulan gitu. Jadi itu lebih enak seandainya fix, dalam artian tidak menginginkan perubahan apapun di bangunan dan hanya menawar di budget. Jadi istilahnya itu akan lebih mudah, cuman ya lebih beresiko tinggi, dalam artian kemungkinan ada dana yang bisa digunakan untuk DP atau perjalanan itu banyak yang harus di-spend. Oke, terima kasih Mas Brian Salvati Rodintya. Semoga pekerjaannya ini cepat selesai dan bisa dinikmati oleh warga Yogyakarta. Untuk Anda yang mungkin ingin membuat bangunan atau rumah yang ingin berbeda dibandingkan yang lain dan hanya satu-satunya di Indonesia mungkin ya bisa menggunakan jasa arsitek seperti Mas Brian. Terima kasih pemirsa, semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda dan sampai jumpa. Sampai jumpa.